Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yakni Madura Keras. Kali ini saya akan membahas beberapa karomah dari seorang perempuan yang menjadi waliullah. Menonton. Jangan lupa, like, share ke media sosial kalian, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah sedikit dari ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran dan laku spiritualnya terus dikaji hingga hari ini. Berbagai macam kisah hidupnya pun sudah banyak dikupas dan ditulis dalam banyak buku, termasuk soal ajaran cinta, mahabbah. Selain Jalaluddin Rumi, Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi yang mengusung mazhab cinta. Cintanya kepada Allah begitu dalam dan kuat, sehingga ia tidak mampu mencintai yang lainnya karena cintanya hanya untuk Allah. Rabi'ah menyembah Allah dengan dasar cinta, bukan karena takut atau harap, roja, dan khauf, sebagaimana kebanyakan orang. Karena saking cintanya kepada Allah, Rabi'ah pernah berujar bahwa ia tidak mendambakan surga dan tidak takut kalau dimasukkan neraka. Rabi'ah dikenal sebagai hamba yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Bahkan, setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah. Dalam urusan beribadah kepada Allah, ia adalah orang sangat istiqomah. Ketaatan yang begitu tinggi kepada Allah membuatnya dikenal sebagai waliullah, wali Allah. Memang, ada ungkapan bahwa hanya wali Allah yang mengetahui wali Allah lainnya, la ya'riful wali illa wali. Tapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Zarruq, setidaknya ada 3 sifat yang dimiliki seorang wali: mengutamakan Allah, hatinya, berpaling dari makhluknya, dan berpegang teguh pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jika merujuk pada indikator ini, maka Rabi'ah adalah memang seorang waliullah. Selain ketiga tanda tersebut, seorang waliullah biasanya memiliki karomah, sesuatu yang berbeda dari sewajarnya. Dalam hal ini, Rabi'ah juga memiliki cerita dan kisah yang menggambarkan karomahnya. Berikut adalah sejumlah karomah yang dimiliki oleh Rabi'ah Al-Adawiyah sebagaimana yang tercantum dalam buku Rabi'ah, Pergulatan Spiritual Perempuan karya Margaret Smith. Pertama, ketika Rabi'ah sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Rabi'ah dan sangat jinak kepadanya. Mereka bermain bersama. Tiba-tiba, Hasan Al-Basri muncul dan mendekati Rabi'ah. Seketika binatang-binatang buas tersebut menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan Al-Basri. Kedua, suatu hari Rabi'ah melakukan perjalanan haji ke Baitullah Mekah dengan menaiki unta. Di tengah jalan, unta yang dinaiki tersebut mati. Langsung saja, Rabi'ah berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah itu, untanya hidup kembali. Rabi'ah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, unta yang pernah mati itu. Ketiga, suatu malam ada 2 orang teman Rabi'ah yang datang ke rumahnya. Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Rabi'ah. Naasnya, rumah Rabi'ah tidak memiliki lampu penerang. Lalu Rabi'ah meniup ujung jari-jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Dengan demikian, mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. Keempat, pada suatu malam rumah Rabi'ah didatangi oleh tamu yang tidak diundang. Tamu tersebut hendak mencuri pakaian Rabi'ah. Ketika sudah mengangkut semua baju Rabi'ah dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun, ketika sang pencuri meletakkan barang curiannya tersebut, ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri mengulang perbuatannya itu mengambil dan meletakkan barang Rabi'ah sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya sang pencuri mendengar ada hatif, suara tanpa rupa, yang mengatakan, "Wahai manusia, jangan engkau persulit dirimu sendiri.
Perempuan ini telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun. Setan pun tidak berani mendekatinya. Mendengar suara itu, pencuri tersebut lari terbirit-birit tanpa membawa secuil barang pun dari rumah Rabiah. Kelima, suatu hari Hasan al-Basri mengajak Rabiah al-Adawiyah untuk salat di atas air. Rabiah merespons ajakan Hasan itu dengan sebuah jawaban yang ketus. Bagi Rabiah, adalah tidak perlu menunjukkan kemampuan spiritual untuk mencari kepopuleran duniawi. Tidak hanya itu, Rabiah kemudian melemparkan sajadahnya dan terbang di atasnya. Dia mengajak Hasan untuk naik di atas bersamanya sehingga lebih banyak orang yang mengetahuinya, daripada hanya sekedar salat di atas air. Hasan tahu jawaban yang diutarakan Rabiah itu adalah sendirian. Mendengar hal itu, Hasan hanya terdiam. Keenam, Abdullah bin Isa Tafawi meriwayatkan bahwa suatu ketika Rabiah al-Adawiyah sedang memasak menggunakan panci. Ternyata rasa masakannya kurang sedap, ia pun membutuhkan beberapa buah bawang putih. Baru saja terbesit di dalam hatinya membutuhkan bawang putih. Tiba-tiba ada seekor burung yang menghampiri Rabiah al-Adawiyah dengan membawa bawang putih di paruhnya. Burung itu pun menjatuhkan bawang putih yang dinanti-nanti Rabiah al-Adawiyah dari paruhnya. Itulah kisah tentang Rabiah al-Adawiyah. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat.